Maka Dalang memasukkan tangannya ke dalam kantong dan mulai menggerakkan boneka wayang. Gembreng dan tambur dipukul, diiringi gesekan rebab yang melengking menyayat telinga. Dan saat itu juga, mataku telah menangkap salah satu wajah wanita yang memancarkan sinar kecantikan. Suara trok-trok-trok nyaring berbunyi berkali-kali. Rupanya itu suara yang berasal dari penjual bakmi. Lalu Mewa datang dan memesan seporsi bakmi. Sementara itu, Joko tampak ragu-ragu untuk membeli bakmi karena ada Mewang di sana. Lalu, Joko tetap memberanikan diri untuk mendekat ke gerobak bakmi. Bang, beli satu bang. Oke. Ya. Oh inikah cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa yang pertama. Joko dan Mewang tersipu malu karena penjual bakmi tersebut mengetahui gerak-gerik mereka yang saling menyukai. Banyak yang salah mengira. Udah pada kenalan belum? Kenalan dulu dong. Atau enggak saya buat nih? Lagu indie dan cerita ku kasih tahu kamu. Mewang. Asik, udah kenalan. Karena perkataan penjual bakmi itu mampu membuat mereka saling berkenalan. Menjemput maghribnya selalu. Di pagi minggu yang cerah, sekumpulan ayam jantan yang saling berkokok dan sekumpulan burung yang berkicau sehingga membangunkan Joko dari tidurnya. Joko pun langsung beranjak dari tempat tidurnya, lalu menyibak gorden jendela kamarnya yang langsung tertuju pada sebelah kosannya Mewang. Dia pasti membuka jendela untukmu. Ah, bisa aja. Kalian sudah kenalan ya semalam. Setiap kali kita ingin berangkat ke gereja, dia pasti selalu membuka jendela hati untukmu. Mewang pun tersipu malu. Melihat itu, Joko yang diam-diam memperhatikan Mewang pun merasa senang karena melihat senyum manis Mewang. Cahaya sinar bulan malam melewati ventilasi kamar Mewang. Suara pintu yang diketuk terdengar dari luar. Mewang yang mendengarnya pun langsung membukakan pintu untuk Joko. Joko yang melihat Mewang pun langsung tersipu malu karena kecantikannya. Mewang pun langsung mempersilahkan Joko untuk duduk di beranda kos. Obrolan demi obrolan mereka lalui. Ternyata Joko diam-diam memperhatikan salah satu wayang yang berada di dalam kosnya Mewang. Itu apa? Wayang golek? Maaf, Itu wayang potehi. wayang potehi? Apa itu wayang potehi? Aku belum pernah mendengar sebelumnya. Dilarang. Dilarang? Joko pun terkejut. Ia merasa bingung. Mengapa wayang potehi sudah dilarang untuk dipertontonkan? Keesokan harinya, Joko langsung bergegas untuk membuat sebuah artikel mengenai diskriminasi wayang potehi. Dengan berpikir keras dan penuh usaha, Joko
ingin menyelesaikan artikel itu supaya wayang potehi bisa dipertontonkan kembali. Akhirnya, artikel diskriminasi wayang potehi telah selesai ditulis Joko. Selesai menulis artikel itu, Joko langsung bergegas ke rumah Mewang untuk memberitahu kepada Mewang mengenai artikel yang sudah ditulisnya. Tetapi saat di perjalanan, dua orang yang berlagak seperti penculik pun langsung membekap mulut Joko. Mana Tukul? Mana Wiji Tukul? Sekali lagi aku beri kesempatan, wahai anak muda. Mana Wiji Tukul? Mewah. Setelah memukuli Joko hingga terkapar lemas, dua orang itu langsung membawa Joko ke sungai dan ingin membuangnya. Tak disangka, ada seorang pemancing yang sedang berjalan di samping sungai yang melihat Joko sudah mengapung di dalam air. Aku harus menemui Mewang. 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 Joko mendatangi kos Mewang untuk menemuinya setelah sembuh dan selamat dengan adanya bantuan dari seorang pemancing di sekitar sungai. Mewang. Mewang. Saya ingin mencari gadis yang pernah saya dekatin dahulu. Itu mas, beberapa laki-laki sudah mengusirnya. Makasih ya mas. Pertunjukan wayang potehi pun tiba. Joko mulai duduk di tengah-tengah penonton. Lakon pun dimulai. Di tengah pertunjukan, Joko melihat Mewang di mana separuh dari mukanya sudah pucat. Dan Mewang pun mengeluarkan air mata berwarna merah. Sehingga tubuh Joko pun bergetar hebat yang melihat kondisi Mewang seperti itu.